Kalau ketika kita berdoa, hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita. Nggak mungkin. Allah itu nggak mungkin mengecewakan kita. Allah sendiri kok yang berjanji, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'. Itu Allah yang bilang. Ujibu da'watad da'. Aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu. Dan aku akan mengijabah setiap orang yang meminta kepadaku. Jadi Allah sendiri yang berjanji akan menunjukkan keajaiban, mengabulkan permintaan-permintaan yang baik dari hambanya, sehingga tidak perlu kita ragu Allah gak mungkin ngecewain kita. Begitu kita berdoa yang selaras di hati kita, yakin kepada Allah, Allah akan tunjukkan. Itu rahasia paling gampang untuk hidup bahagia, untuk sukses, untuk dapetin apa yang baik-baik yang kita harapin. Kalau kita ngandelin Allah banget dalam segala urusan, la yudayya'anallah, itu intinya. Allah nggak akan ngecewain kita. Manusia bisa banget ngecewain kita, bukan karena dia jahat. Kadang dia nggak ngecewain kita karena emang dia nggak mampu untuk memuaskan dan membahagiakan kita. Bukan karena dia pengkhianat. Seorang istri, seorang suami kadang mengecewakan kita bukan karena dia nggak sayang sama kita, tapi dia nggak mampu memenuhi semua kebutuhan kita. Dia terbatas. Dan justru juga banyak orang yang sengaja ngecewain kita karena dia jahat, tapi ada juga orang baik ngecewain karena dia nggak mampu. Tapi Allah Maha baik dan Maha mampu. Bukan cuma maha baik, kalau baik doang gak mampu, ya apa bisa kita lakuin kan? Tapi kalau baik dan mampu, gak ada batas. La haula wa la quwata illa billah. Keajaiban-keajaiban yang luar biasa terjadi dalam hidup kita kalau kita mengandalkan Allah. Selaras antara lisan dengan hati kita. Andalkan Allah. Gimana caranya biar kita dapat keajaiban? Buat Allah percaya sama kita. Itu tips yang paling penting. Buat Allah percaya sama kita. Kalau Allah udah percaya, udah selesai. Kalau Allah udah radhiyallahu an, Allah udah ridha, Allah udah percaya, Allah udah mengatakan kita siddiqun. Apa itu siddiq? Orang yang benar. Berarti Allah akan tunjukkan banyak sekali kebaikan dan keajaiban dalam hidup kita. Buat Allah percaya sama kita. Sehingga Allah menyebut kita orang yang benar. Ulaika humus shadiqun. Dia itu orang yang benar. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Ibrahim itu hambaku yang siddiq. Nih kisah Ibrahim yang luar biasa yang dulu sering kita baca. Ibrahim itu by the way orang mana? Orang mana Ibrahim teh? Orang Irak. Ibrahim aslinya dari Irak. Dari Basrah. Mirip dengan Imam Hasan Al-Basri, Basrah. Jadi Ibrahim itu orang Irak. Lalu berdakwah di Irak. Di usia 17 tahun tuh udah mulai kayak kita lah anak ABG tapi udah hijrah. Hijrah pemikiran tapi bukan hijrah dari dosa kepada yang baik. Hijrah pemikiran. Dari awalnya mikirnya macam-macam, agak liar gitu. Wah ini Tuhan saya, yaitu matahari. Ini Tuhan saya, yaitu bulan. Ini Tuhan saya, yaitu bintang, kan liar ya. Sampai akhirnya ini semuanya tenggelam. Tuhan saya adalah pencipta semua ini. Dan di usia segitu beliau ditaruh di dalam api dan yakin banget kepada Allah. Dia punya seorang ayah namanya Azar. Azar ini seniman nyeleneh. Kalau seniman doang masih mending kan? Ini udah seniman nyeleneh. Kalau seniman doang dia dengan artnya, dengan seninya itu hak dia. Tapi ketika dia nyeleneh, gimana? Dia membuat patung lalu menyuruh orang untuk menyembah patung buatannya. Dan dia juga tokoh agama yang ngajarin cara nyembah patung buatannya, ngajarin doa-doanya, sehingga orang menyembah patung buatan Azar. Lalu dia punya kedudukan di sisi rajanya, Namrud. Sehingga ketika anaknya berdakwah di sana, kedudukan Azar ini
terancam, akhirnya dia diusir. Ibrahim diusir dari Irak, disuruh pergi atau dibunuh. Akhirnya berangkatlah Ibrahim bersama 2 orang. Satu istrinya yang terkenal sangat cantik, sampai para ulama mengatakan belum pernah Allah menurunkan seorang wanita cantik di muka bumi secantik Sarah. Itu perempuan paling cantik yang pernah ada di muka bumi. Kalau yang paling sempurna, Asia, Maryam, Khadijah, Fatimah. Tapi kalau yang cantiknya kayak Nabi Yusuf, itu Sarah tuh. Kalau laki-laki ganteng, Yusuf. Kalau perempuan cantik itu Sarah. Simbol kecantikan perempuan di muka bumi. Bukan siapa yang di Mesir teh? Cleopatra. Cleopatra kalau di film-film mah agak-agak hitam ya. Kurang menurut saya mah. Kalau Sarah itu benar-benar cantik tuh, simbol kecantikan wanita di muka bumi. Nanti kalau punya anak jangan lupa kasih nama Sarah. Sarah. Nah, ditemani oleh Sarah, istri tercantik, dan seorang murid yang kelak juga jadi nabi, namanya Lut alaihissalam. Lut masih muda, masih ABG, baru belajar kepada Ibrahim. Jalan nih bertiga dari Irak menuju ke Palestina. Di tengah jalan lewat Mesir, Raja Mesir jatuh cinta kepada Sarah, namanya juga cewek cantik. Untung gak ada adegan ngiris tangan kayak Yusuf ya. Ngelihat Sarah, wah gitu, enggak. Karena dia bukan nabi, tapi cantik banget. Sampai raja aja yang di Mesir banyak cewek cantik, tapi masih jatuh cinta kepada Sarah. Saking cantiknya Sarah. Begitu tahu Sarah adalah istrinya Ibrahim, akhirnya raja jadi segan, gak berani. Soalnya Ibrahim terkenal dengan kebijaksanaannya, kearifannya, ilmu yang luas. Sehingga lama-lama malah rajanya merasa takjub kepada Ibrahim. Karena tahu ilmu Ibrahim yang sangat banyak, ini menurut sebagian riwayat. Ini riwayat yang terakhir saya baca, ternyata yang paling kuat. Akhirnya raja ini menitipkan salah satu putrinya kepada Ibrahim yang kita kenal dengan nama Hajar. Ternyata Hajar itu menurut sebagian ulama, ini penelitian terakhir, bukan budak Mesir. Hajar itu putri raja. Raja ini punya puluhan anak dari banyak istri karena mereka tidak ada syariat, tidak ada 1, 2, 3, masna wa thulatha wa ruba. Adanya asyarah, isyrun, salasun, 10, 20, 30. Istrinya banyak gitu. Sehingga anaknya ratusan. Salah satu di antara anaknya yang perempuan, putrinya namanya Hajar. Dan Hajar ini putri kesayangan Raja Mesir. Dititipin kepada Ibrahim untuk jadi apa? Nyantri di rumah Ibrahim, belajar kebijaksanaan dari Ibrahim. Dititipin nih. Hajar juga cantik, tapi tetap Sarah paling cantik. Berangkat ke Palestina, bertiga sekarang, berempat. Ibrahim, Hajar, Sarah, Hajar dan Lut. Sampai di Palestina sekian tahun, Ibrahim gak dikaruniai anak dari Sarah. Akhirnya Sarah karena merasa tidak tega kepada suaminya dan suaminya sangat menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan dakwahnya, Sarah nawarin kepada Ibrahim, Kang Ibra, wes. Kang Ibrahimovic kalau orang ini ya, kalau bola teh. Kang Ibra, apa neng? Ini Akang serius mau punya anak? Ya serius satu neng. Siapa juga yang gak mau punya anak? Ini mah kalau disundakan. Gimana kalau Akang nikah lagi? Tuh neng jangan canda tuh neng gitu. Malu-malu gitu ya. Ini senang nih cerita yang gini-gini nih. Padahal saya bukan mau ngomongin ini ya tentang la haula wala quwata illa billah, cuman agak-agak banyak gimmicknya. Jangan bercanda, udah nggak usah ngomong yang gitu-gitu, nggak lucu. Ini emang nggak lucu Kang, serius. Sambil menitikkan air mata ya. Enggak. Terus maksudnya gimana? Gimana kalau dengan Hajar? Hajar udah belajar lama dengan Ibrahim dan udah ketahuan oleh Sarah Hajar ini perempuan yang soleha, yang baik, yang bijaksana, cocok insya Allah untuk Ibrahim dan dia lebih muda jauh. Akhirnya Nabi Ibrahim meminta petunjuk dari Allah. Kalau di kita mah sholat galau teh ya, istikharah. Sholat galau dulu. Kalau dulu Nabi Ibrahim minta petunjuk Allah, akhirnya Allah menyetujui. Ya udah, Sarah udah dapat petunjuk dari Allah. Gimana jawaban Allah? Ya aku sih terserah kamu. Atau
Aku sih yes, nggak tahu kalau kamu gitu ya. Ya udah, kalau Mas Anang yes, saya juga yes gitu. Akhirnya yes, nikah nih sama Hajar. Udah nikah sama Hajar, langsung Hajar mengandung anak Ismail. Maka kami berikan kepada dia Ismail, anak yang ghulaman halima. Anak ghulamun halim, anak yang sangat lemah lembut dan cerdas dan perasaannya peka gitu. Itulah Ismail. Sangat sabar. Punya Ismail kecil, namanya calon nabi kan ganteng. Nih by the way lagi ya, gak ada nabi yang jelek. Semua nabi itu keren. Maka insya Allah dai-dai juga para pewaris nabi harus keren. Ini maksudnya apa sih? Nabi itu semuanya keren gitu ya. Jadi jangan pernah ngebayangin ada nabi yang biasa-biasa aja, tua, jelek. Semua nabi itu keren-keren karena dia dutanya langit. Kita duta produk aja cari artis yang paling keren kan? Apalagi Allah nyari dutanya langit. Keren. Ismail kecil tuh udah luar biasa. Aura kenabiannya tuh udah kelihatan. Sehingga akhirnya membuat Sarah, ini mungkin ada benarnya juga kata orang dulu. Kalau pengen punya anak, maka suaminya suruh nikah lagi, punya anak, nanti kepancing yang pertama akan punya anak. Ternyata Sarah akhirnya hamil juga kan. Nah Ismail kecil, Ibrahim senang banget punya anak laki-laki. Digendong-gendong kayak Nabi Muhammad aja, naik ke atas punggungnya, dibawa kemana-mana, dibangga-banggakan kepada orang. Ini anak saya laki-laki, Ismail anaknya Hajar segala macam. Dan banyak tetangga memuji-muji Hajar. Nah ini nih, masalahnya bukan di suami istri tapi di tetangga. Yang bikin istrinya cemburu. Sarah mah pasti awalnya niatnya baik, gak akan cemburu. Tapi gara-gara tetangga, Hajar hebat ya, udah punya anak ganteng, mirip banget dengan Hajar gitu-gitu. Akhirnya Sarah kan jadi panas juga lama-lama tuh. Nah wajar, akhirnya Sarah mengusulkan, janganlah tinggal dengan serumah dengan saya udah gak tahan. Hening deg-degan dengar kayak gini, kayak film horor. Kata Sarah, wahai, bukan wahai, Kang Ibra, Neng teh udah gak tahan serumah sama Hajar. Kenapa atuh Neng? Ya semua tetangga muji-muji Hajar. Aduh Neng teh apa atulah? Oh ya udah. Minta lagi petunjuk Allah. Akhirnya Allah kasih perintah. Perintahnya apa? Pindah rumah. Tapi enggak tanggung-tanggung. Pindah kota, pindah negara. Dari Palestina ke Saudi Arabia. Dulu namanya Bakkah. Wahai Ibrahim, bawa Hajar dan anakmu ke sebuah lembah Bakkah. By the way, perjalanan dari Palestina ke Mekah butuh waktu 2 jam naik pesawat. 2 jam naik pesawat itu kurang lebih dari Jakarta ke Medan. Atau Jakarta, Surabaya. Tapi Ibrahim tidak naik pesawat, tidak naik buruk, tidak naik onta, nggak naik kuda, jalan kaki. Apakah Hajar protes? Kemana Kang Ibra? Pokoknya ikut aja lah, gitu. Oh iya, udah ikut aja. Nggak pernah nanya kemana, ini saya aja tadi nanya. Nggak pernah nanya kemana ya Ibrahim, nggak. Kata Ibrahim, ya Hajar, dapat perintah dari Allah kita ke lembah Bakkah. Ikut, ya sami'na wa ata'na. Gak pernah nanya kemana, gak pernah naik-naik apa, terus bekalnya gimana, terus gak ada rest area di mana aja, di kilometer berapa. Nggak, udah aja jalan gitu. Coba bayangin suami bawa istri, kadang-kadang kesasar muter-muter, istrinya langsung, wah papa gak tahu jalan, pakai ini atuh GPS. Gak sabar ya. Atau suami ngajak jalan kemana gitu, udah mama turun di mall ini aja nanti dijemput lagi gitu kan, minta dijemput di mall. Kalau Hajar enggak, mau naik apa, kemana, sami'na wa ata'na kepada suami. Ini supaya Allah percaya sama Ibrahim dan Hajar. Jalan, kira-kira dari dari Jakarta ke Surabaya jalan kaki berapa lama? Atau naik skateboard aja deh. Jalan kaki berapa lama? Tebak aja deh, 1 bulan ya. Perjalanan 1 bulan. Gak ada rest area sama sekali. Makanannya apa yang dibawa sebagai bekal? Roti keras yang kalau dimakan itu harus direndam dulu dengan air.
saking kerasnya roti supaya awet gitu. Jadi kalau udah sampai di oasis kecil, Nabi Ibrahim turun duduk bersama istrinya, bersama bayinya, rendam roti dulu sambil ngobrol-ngobrol. Wah, padang pasir. Ya iyalah, apalagi gitu. Direndam nih roti sampai akhirnya rotinya udah agak lembut, makan. Hajar ngasih ke anaknya. Udah gitu jalan lagi sebulan, bayangin. Nggak pernah nanya kemana sih Ibrahim. Ini nyasar kemana sih kita? Nggak bawa peta gitu? Nggak sama sekali, jalan aja. Sami'na wa ata'na. Begitu sampai di sebuah lembah yang kata Allah, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Di sebuah lembah yang tidak ada pohon apapun. Pohon yang di tempat lain di padang pasir aja tumbuh, ini nggak tumbuh sama sekali saking tandusnya. Udah sampai di lembah itu, kemudian Ibrahim mengatakan, disinilah tempat kita. Ini rumah kedua kita. Hajar nggak pernah banding-bandingin. Oh, rumah Sarah enak tuh di Palestina. Kok saya ditaruh di sini? Enggak. Udah, oh iya, tinggal di sini teman Ismail. Dan nggak ngomong-ngomong juga ini gara-gara Hajar, gara-gara Sarah nih. Nggak nyalahin Sarah, nggak nyalahin Ibrahim. Sami'na wa ata'na. Buktikan itu biar Allah percaya sama kita. Kalau Allah percaya, Allah nggak akan ngecewain kita. Sami'na wa ata'na. Ya Ibrahim, ya. Tinggal di situ aja. Baru 3 hari tinggal di situ. Akhirnya Ibrahim mengatakan di satu pagi, ya Hajar, aku harus kembali ke Palestina. Baru di situ Hajar tanya, setelah sebulan gak nanya apapun, taat aja. Baru ketika mau ditinggal di lembah yang gak ada air sama sekali, cuma ada air di dalam tempat dari kulit yang mereka punya, dan itu hanya bertahan 1 hari lagi. Tiba-tiba Ibrahim bilang mau pergi ke Palestina lagi. Baru di situ Hajar bertanya dengan lembut sekali, ya Ibrahim, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Nanyanya gitu. Mendengar pertanyaan ini Ibrahim gak tega dan langsung pergi. Gak menjawab, gak ngelihat, pergi aja. Melihat suaminya pergi, anaknya lagi digendong. Ibrahim Hajar gak pernah mengatakan, kamu tega sama saya? Kalau kamu tega sama saya minimal jangan tega dong sama bayi saya. Sinetron banget ya. Ini sama bayi saya nih, bayi kita Ibrahim. Ini hasil cinta kita berdua gitu kan. Enggak sama sekali, enggak baper lah. Iman tuh mengalahkan baper. Ya Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di sini? Cuma sesingkat itu pertanyaannya, lembut lagi tuh. Dan enggak marah-marah. Pokoknya kalau kamu pergi, jangan balik lagi. Enggak gitu. Ibrahim enggak tega, akhirnya Ibrahim jalan aja. Begitu agak jauh Ibrahim jalan, baru Sarah nanya dengan pertanyaan yang benar. Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu begini? Allah. Jadi kalau A-nya panjang itu artinya apakah Allah? Kalau Allahnya pendek berarti Allah aja. Jadi kalau kita azan jangan Allahu akbar, Allahu akbar. Apakah Allah Maha Besar? Itu salah ya. Makanya A-nya jangan kepanjangan kecuali bertanya. Allah, A itu apakah? Makanya Hajar bilang, Allahu amaraka bihadza? Apakah Allah yang menyuruhmu begini ya Ibrahim? Baru Ibrahim berhenti dan mengatakan, ya. Ini setelahnya kalimatnya powerful banget. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'anallah. Kalau gitu pergilah wahai suamiku, Allah enggak akan mengecewakan kami. Coba. Baru Allah percaya sama Hajar. Kalau gitu pergilah suamiku, Allah gak akan mengecewakan kami. Jadi kita, Mah, Papa pergi dulu ya. Papa baru datang pergi lagi. Gak usah dijawab. Langsung aja nyalain kendaraan. Nanti istri akan nanya, Pak, Allah yang nyuruh Papa pergi. Gitu. Baru dijawab. Kalau dia gak nanya gitu berarti pertanyaannya salah. Jadi jangan dijawab. Udah jangan nyalain kendaraan deh. Pakai helm. Gereng. Ujung-ujungnya baru nanti dia SMS, Pak kemana Pak? Allah yang nyuruh Papa pergi ya. Baru kita bilang, benar Mah Allah yang nyuruh. Yaitu untuk ta'lim. Kan Allah yang nyuruh kan? Ta'lim. Oh kalau gitu pergilah Pak. Selama-lamanya. Allah gak akan mengecewakan kami, kata Hajar teh. Idzan la yudayyi'anallah. Kalau gitu Allah tidak akan mengecewakan kami. Itu kata kuncinya tuh.
Dan itu enggak ngomong dengan gombal ke Allah. Allah Maha tahu isi hatinya Hajar radhiyallahu anha. Makanya Allah percaya banget sama Hajar. Akhirnya pergilah Ibrahim. Enggak ngomong, ya suamiku jangan lupa kirim SMS ya. Udah sampai di mana kan khawatir gitu. Jangan lupa kirimin bekal setiap bulan 10 juta aja, enggak usah banyak-banyak gitu. Enggak ada bekal. Tahu berapa lama Ibrahim meninggalkan Hajar di situ? 13 tahun. Enggak ada kabar, enggak ada apa-apa. 13 tahun. Kalau kita mah baru keluar 13 jam mungkin. Wah, udah curiga nih. Enggak pulang-pulang 13 jam, jangan-jangan pingsan lagi. 13 tahun enggak pulang-pulang. Hajar ditinggalkan dengan air hanya bertahan 1 hari aja. Udah gitu Hajar gendong anaknya Ismail tinggal di situ berdua aja di tengah padang pasir. Gelap banget kalau malam dingin, kalau siang panas banget. Dinginnya itu saya karena lama tinggal di padang pasir. Gini-gini saya ini orang padang pasir ya. Jadi kalau malam dinginnya tuh sampai kayak jarum nusuk-nusuk ke kulit. Itu di padang pasir. Dinginnya malam. Kalau pagi, kalau siang panasnya itu kayak kita dibakar. Ekstrim. Bawa bayi. Hari pertama masih aman, masih bisa minum, rotinya direndam. Hari kedua habis air, Ismail menangis. Panik kan? Ini gimana nih? Air cari di mana? Lari-lari yang kita tahu, naik ke atas bukit. Di mana ada burung yang kalau ada burung berarti pertanda ada air. Enggak ada burung, tapi ngelihat genangan air, turun lari karena pengen mendapatkan air buat anaknya yang masih kecil. Sayang banget sama Ismail. Pas turun lari ternyata enggak ada apa-apa. Naik lagi ke bukit berikutnya yang namanya Marwah. Turun mondar-mandir. Kenapa sampai 7 kali di tempat yang sama? Saking paniknya. Ismail terus dari kejauhan terdengar suaranya menangis. Pas Hajar sampai di bukit Marwah, suara tangisan itu hilang. Mulailah Hajar was-was dan khawatir. Jangan-jangan Ismail sudah meninggal karena kehausan. Akhirnya Hajar berlari ke arah Ismail. Ketika dia mendekat, dia melihat seorang laki-laki bertubuh yang gagah gitu. Dia pakai baju jubah berwarna putih, dia pakai sorban berwarna putih, seperti saya pulang dari masjid. Malaikat, kalau ini malaikat beneran. Kalau tadi kata anak kecil, oh malaikat lewat gitu. Kalau ini malaikat beneran. Dan dia memberi minuman kepada Ismail. Dialah Jibril alaihissalam. Tapi Hajar kan gak tahu itu Jibril. Dikirain orang yang mau perdagangan manusia atau apa gitu. Datang Hajar ke arah Ismail, tiba-tiba laki-laki itu menghilang, namanya juga malaikat, tling gitu aja hilang gitu. Udah hilang, dilihat di bawah kaki Ismail ada mata air yang kita sebut Zam-Zam. Minumlah, mulailah peradaban di situ. Dan Zam-Zam ini mata air paling ajaib di dunia. Paling berkah, seberkah susu ibu kepada anaknya. Kenapa saya bilang berkah? Dia keluar sesuai dengan kebutuhan. Ketika jamaah haji ramai di kota Mekah sampai 3 juta orang, mereka tidak kekurangan air Zam-Zam. Masing-masing minum setiap datang ke masjid minum Zam-Zam, pulang dari masjid minum Zam-Zam, pulang ke kampung halaman bawa Zam-Zam 1 liter, 5 liter, 10 liter, kan? 3 juta orang tapi nggak pernah kurang dan nggak pernah kering air Zam-Zamnya. Keluar terus untuk 3 juta orang. Begitu musim haji selesai, Zulhijjah berlalu, berganti dengan bulan Muharram, di stoplah haji dan belum dibuka visa umroh sehingga Mekah sepi. Kalau kita umroh di waktu itu yaitu umroh transit, kita bisa cium Hajar Aswad setiap kali kita putaran tawaf. Saking sepinya, tapi air Zam-Zam tidak membanjiri kota Mekah. Kalau lagi rame, keluar banyak. Kalau lagi sedikit, keluar sedikit. Air yang sangat berkah, keajaiban dari Allah. Akhirnya tinggallah di situ. Yang luar biasa, 13 tahun tidak dijenguk oleh suaminya, Hajar gak pernah ngejelek-jelekin ayahnya Ismail di hadapan Ismail. Kamu harus tahu, kamu gak boleh seperti ayahmu nanti kalau udah gede. Enggak sama sekali. Ini imajinasi sejarah ya, biar kita tahu gimana sebenarnya Hajar. Saya enggak, walaupun ini agak heureuy tapi serius. Biar kita kebayang gimana solehahnya Hajar. Kan bisa aja normalnya perempuan akan bilang, pokoknya mama kecewa banget. Jangan sampai kamu mengulangi ini kepada istrimu. Hati perempuan. Gak pernah ngomong kayak gitu. Padahal pantas gak sih Hajar kecewa? Pantas ya, 13 tahun gak ada berita. Dan secara fikih itu udah bisa meminta cerai loh. Secara fikih udah bisa
Hulu itu minta cerai kepada hakim, tapi Hajar tidak sama sekali menjelekkan Ibrahim di hadapan anaknya. Apa buktinya? Ketika 13 tahun kemudian datang Ibrahim, Ismail akrab-akrab aja sesama ayahnya, ayah gitu. Oh ini nih mah orangnya nih mah. Nah. Wah udah nih, kan Ismail udah gede, 13 tahun orang Arab mah kan beda sama kita, 13 tahun kita kan masih culun. 13 tahunnya orang Arab itu udah memimpin pasukan seperti Usamah bin Zaid, cucunya Rasulullah, cucu angkat. Udah memimpin pasukan tuh 13 tahun usianya. Jadi udah gagah. Dan bahasa Allah itu ketika Ismail sudah berusia sebaya, artinya udah gagah gitu. Coba, Ibrahim waktu itu usianya berapa? 101 tahun. Ketemu kakek-kakek 101 tahun. Mah, yang mana orangnya? Ini. Kan bisa aja kan? Enggak. Mah, siapa itu? Itulah ayahmu Ibrahim, wahai Ismail. Ayah langsung datang, cium tangannya. Ayah gitu. Nggak ada seuzon sama sekali. Itu hasil pendidikan Hajar yang luar biasa loh kepada anaknya. Dan bukti yang lebih berat lagi, 3 hari kemudian Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Dan tahukah kita apa jawaban anak itu? Wahai ayahku tersayang. Bahasanya ya abati. Bukan ya terserah ayah deh. 13 tahun ditinggalin, sekarang mau nyembelih lagi. Ini bukan hasil pendidikan Ibrahim nih. Ini anak hasil pendidikan Hajar banget nih. Bukan Ibrahim yang mendidik dia, tetapi Hajar. Ibrahim mendoakan dia. Pelajarannya apa? Pendidikan anak yang paling berpengaruh itu dari ibu. Tapi doa adalah dari ayah. Rabbi habli minas solihin. Ibrahim yang mendoakan dia dari langit. Hajar yang mendidiknya di bumi. 13 tahun akhirnya kata dia, ya abati, wahai ayahku tersayang. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepada ayah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Akan engkau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Jadi gak mau nyusahin ayahnya dalam menjalankan perintah Allah. Dia tahu ayah yang nabi. Jadi jangan sampai ayah saya susah gara-gara saya yang gak rela. Saya rela banget wahai ayah. Yang penting ayah taat sama Allah. Saya akan bersabar wahai ayah. Coba kalau Ismail bilang, apa gak salah ya? Kok mimpinya aneh-aneh gitu? Pasti godaan setan deh. Gitu kan? Atau yang lebih ekstrim lagi, ayah tega, udah ninggalin mama sekarang mau nyembelih saya. Wah, ini bener nih ayah nih. Pasti nih bukan nabi dan segala macam. Enggak marah-marah sama ayahnya. Udah aja sami'na wa ata'na. Ismail lah gitu. Anak seorang siddiq, anak seorang ibu yang siddiqah, anak seorang ayah yang siddiq dan melahirkan anak juga yang siddiq. Dan itu bukan basa-basi ya, benar-benar dibawa ke sebuah jabal kurban namanya bukit di daerah Arafah. Di sana Ibrahim udah mengasah parang, golok. Ketika ngelihat golok, Ismail nggak bilang, ternyata serius ya? Kirain tadi main-main gitu. Enggak, serius. Ismail tahu, udah ditidurkan Ismail. Sebelum ditidurkan Ismail curhat dulu sama ayahnya. Ya ayah, ya abati. Abati itu panggilan lembut. Kalau yang biasa ya abi. Jadi kalau kita bilang abi itu biasa. Kalau mau lebih lembut, abati, itu lembut banget. Wahai ayahku tersayang. Ya abati. Supaya ayah tidak berat hati dalam melakukan perintah ini, tolong tutuplah wajah saya, biar ayah gak ngelihat wajah saya. Takut kasihan. Oh ya, ditutup. Wahai ayah, tutup tubuh ayah dengan kain, supaya darah saya tidak mengenai baju ayah dan dilihat oleh ibu, nanti ibu jadi sedih. Ditutup. Wahai ayah, sampaikan salam saya ke ibu. Saya sayang sekali kepada ibu. Coba gimana hati seorang ayah? Terakhir, ayah, tajamkan pisau itu supaya memudahkan saya. Berarti yakin banget kan? Gak ada sama sekali kepikiran oleh Ismail, tenanglah ntar diganti dengan domba. Gak kepikiran. Itu mah kita yang udah yakin karena udah baca buku. Dan salah lagi baca bukunya. Buku yang kita baca tuh Ismail tiba-tiba berubah jadi domba. Terus Ismailnya kemana? Kan gitu kan bukunya? Padahal gak gitu. Ismailnya dibangunkan, dombanya keluar dari bukit terus disembelih. Bukan Ismail berubah jadi domba, tetap aja anaknya. Cuma ada dikutuk jadi domba kan. Saya kayak malin kundang. Enggak, itu mah salah dalam catatan buku sejarah. Ya ayah, sampaikan salam saya ke ibu ya. Dan tolong jangan ceritakan ini dulu kepada ibu. Padahal dia tahu ibunya soleha banget dan kuat banget. Akhirnya ditaruhlah golok itu di leher Ismail. Dan Ibrahim mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Mau ditarik tuh. Yakin dan Allah tahu isi hati Ibrahim. Mau ditarik, Ismail udah pasrah aja. Udah ini terakhir kali saya hidup di dunia. Baru ketemu 3 hari dengan ayah saya. Pas mau ditarik, Allah tahan tangannya Ibrahim seperti orang stroke. Gak bisa gerak gitu. Baru Allah berfirman,
Ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau sudah membenarkan perintah. Allah udah percaya sama Ibrahim sekarang. Ditahan. Akhirnya kata Allah, angkat Ismail. Ini adalah bala'un mubin. Inilah ujian yang berat untuk melihat siapa yang benar-benar beriman. Gitu cara Allah percaya sama kita. Lewat ujian hidup kita, lewat masalah-masalah kita. Apakah kita masih yakin sama Allah? Sampai ke titik darah penghabisan masih yakin sama Allah? Justru di titik itulah nanti Allah percaya sama kita. Allah ganti semua musibah itu sebagai rahmat. Allah kasih dia seekor domba yang sangat besar. Dan kelak itu menjadi syariat yang sangat indah bagi kaum muslimin. Diabadikan sepanjang masa, ribuan tahun dikenang. Ini bukti. Maka buat Allah percaya sama kita, maka Allah gak akan mengecewakan kita. Ingat kata-kata Hajar, la yudayyi'anallahu idzan. Kalau Allah yang memerintahkan gini, berarti Allah tidak akan mengecewakan saya. Cukuplah Allah yang menyuruh kita, yakin Allah gak akan ngecewain kita. Udah setelah itu, hasbunallah, la haula wala quwata illa billah, tawakkaltu 'alallah, aslamtu ilallah, dan seterusnya. Insyaallah kita akan melihat keajaiban. Itu aja teman-teman yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bisa selalu mengandalkan Allah dalam hidup kita. Sampai Allah percaya sama kita, lalu Allah menunjukkan keajaiban dalam setiap urusan kita. Marilah kita tutup dengan berdoa. Semoga ilmu yang sederhana yang baru kita dapatkan. Ya Allah, segala kebaikan ada di tangan-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha pemurah ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha pengasih ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang susah dan sulit bagimu ya Allah. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkau hanya mengatakan kun, maka segalanya menjadi seperti kehendak-Mu ya Allah. Ma syi'ta kan wa ma lam tasya lam yakun ya Allah. Apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Engkau kehendaki tidak akan terjadi ya Allah. Kami yakin kepada kebesaran-Mu ya Allah. Kami yakin tidak ada hal yang mustahil bagimu ya Allah. Tidak ada hal yang mustahil satupun di muka bumi ini, di langit dan di bumi bagimu ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan langit yang maha luas, yang bahkan kami belum tahu di mana tepi dari langit itu ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan bintang-bintang yang sangat banyak, bahkan kami tidak sanggup menghitung jumlahnya ya Allah. Engkaulah yang telah menciptakan setiap butir-butir yang ada di dalam tanah, yang kemudian tumbuh menjadi tanaman, menjadi pohon yang besar, lalu memberikan buah-buah yang ranum kepada kami. Engkaulah yang telah memberikan janin di dalam rahim para perempuan-perempuan yang Engkau kehendaki, yang dengan itu Engkau menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Engkaulah yang maha kuasa atas segala sesuatu ya Allah. Engkau memberikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada seorang pun ya Allah. Engkau punya segala cara. Bahkan kadang Engkau tidak perlu cara untuk memberikan kebaikan kepada hamba-Mu. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali Engkau ya Allah. Tidak ada daya dan upaya bagi kami kecuali dengan pertolongan dari-Mu ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sesungguhnya salat kami, ibadah kami, ruku dan sujud kami, hidup kami persembahkan untuk-Mu ya Allah.
Ajarkan kami untuk tulus dalam mengatakan kalimat yang mulia itu ya Allah. Sehingga benar-benar kami menyerahkan hidup dan mati kami kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kuatkanlah hati kami dalam keimanan ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana keadaan kami di akhir hayat kami nanti. Bisa jadi saat ini kami menjadi orang-orang yang dekat kepadamu. Tiba-tiba di akhir hayat kami menjauh darimu. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kami hari itu kecuali Engkau ya Allah. Bisa jadi sekarang kami rajin ke masjid, sholat berjamaah. Tetapi di akhir hayat kami berputus asa sehingga kami meninggalkan panggilanmu ya Allah. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan diri kami sendiri ya Allah. Kami tahu Nabi-Mu pernah bersabda, bisa jadi seseorang sepanjang hidupnya beramal solih, amal ahli surga sampai jaraknya dengan surga hanya sejengkal saja, tetapi berlalulah ketetapan yang lain sehingga dia mati dalam keadaan syirik dan kufur dan masuklah dia ke neraka. Kami berlindung kepadamu dari keadaan orang seperti itu ya Allah. Tidak ada yang bisa menjamin kami selamat. Bukan ibadah kami, bukan sholat, bukan sujud, bukan rukuh kami, bukan kesolehan kami. Bahkan orang yang paling soleh seperti seorang laki-laki Bani Israel bisa kufur dan akhirnya su'ul khatimah di akhir hayatnya ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menjamin akhir hayat kami ya Allah. Kami belum merasa aman meskipun sekarang kami bersyukur mendapatkan hidayah untuk berhijrah. Tetapi tidak ada yang menjamin kami bisa istiqomah seperti ini sampai akhir hayat ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam keimanan ya Allah. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan ya Allah sampai akhir hayat kami, agar kami bisa menutup usia kami dengan kalimat la ilaha illallah, dan hanya itulah jaminan bagi kami untuk selamat di akhirat ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami kadang pernah melihat saudara-saudara kami yang Engkau uji dengan sakit yang amat berat, dan mereka bersabar menghadapi ujian itu. Mereka miskin, lalu Engkau uji dengan sakit yang bahkan banyak para dokter mengatakan mungkin tidak akan sembuh lagi. Dan mereka hampir tidak punya harapan untuk sembuh, tetapi mereka bersabar dan ridho dengan ketetapan-Mu. Lalu kami menyadari, bagaimana jika kami yang Engkau berikan ujian seperti itu? Apakah kami akan sabar atau kami akan berputus asa ya Allah? Ketika kami harus merasakan sakit 24 jam dalam sehari yang luar biasa rasanya, apakah kami akan bersabar atau kami berputus asa sehingga kami datang kepada para dukun atau akan bunuh diri dalam keadaan kufur ya Allah? Tidak ada yang menjamin kami akan kuat pada hari itu kecuali Engkau ya Allah. Wahai yang menggenggam hati hamba-hambanya, genggam eratlah hati kami dalam kasih sayang dan hidayah-Mu ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, jangan biarkan kami tergelincir ketika kami mendapatkan ujian-ujian yang sesungguhnya ujian itu agar Engkau percaya kepada keimanan kami. Sadarkanlah kami selalu, agar kami selalu percaya bahwa ujian adalah agar kami membuktikan keimanan kami kepadamu, sehingga kami bisa bertahan dalam ujian itu ya Allah. Kuatkanlah kesabaran kami ya Allah. Lapangkanlah dada kami ya Allah. Bimbinglah fikiran kami agar selalu berhusnuzon kepadamu dan kepada hamba-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah kami dalam segala masalah kami ya Allah.
Engkaulah yang maha pemberi rezeki. Limpahkanlah rezeki yang halal bagi kami ya Allah. Tidaklah kami meninggalkan pekerjaan yang menurut syariat agamamu itu haram, kecuali karena kami takut kepadamu ya Allah. Dan kami yakin engkau menyediakan yang lebih baik setelah kami berhijrah dari pekerjaan yang haram itu ya Allah. Kami percaya dan yakin. Maka tunjukkanlah keajaiban kepada kami. Beri kami rezeki yang lebih baik setelah kami meninggalkan yang syubhat. Ya Arhamar Rahimin. Di antara kami ada yang berharap sekali engkau anugerahkan keluarga yang menyejukkan mata. Anugerahkanlah keajaiban kepada kami. Berikan kepada kami pasangan-pasangan yang menyejukkan hati kami. Mungkin kami mencintai seseorang karenamu, tetapi dia tidak tahu tentang perasaan kami. Beritahu kepadanya ya Allah, karena tidak tahu bagaimana cara kami mendekatinya, kecuali mendekat kepada Rabb-Nya ya Allah. Engkaulah Rabb hati segala makhlukmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang engkau bimbing perasaannya, agar selalu mencintai yang engkau cintai ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah juga untuk kami. Jika di antara kami ada yang sedang sakit, beri kami kesabaran dan kesembuhan ya Allah. Jika di antara kami ada yang telah wafat, maka rahmatilah saudara kami yang telah kembali kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ampunkanlah dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Bagaimanapun juga, karena jerih payah, keringat, darah, air mata mereka, kami tumbuh menjadi orang yang seperti sekarang ini ya Allah. Menjadi orang yang insya Allah dengan seizinmu menjadi orang yang bahagia ya Allah. Karena perjuangan orang tua kami lah akhirnya kami bisa hidup layak ya Allah. Walaupun kami sering mengkufur dan mengingkari kebaikan orang tua kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kami tidak sanggup membalas kebaikan orang tua kami. Kami hanya mampu mendoakan kebaikan untuk mereka ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, suami dan istri kami ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tunjukkanlah mujizat-Mu untuk kaum muslimin di Gaza. Tunjukkanlah mujizat-Mu untuk kaum muslimin di Palestina. Tunjukkanlah pertolongan-Mu seperti Engkau menolong Ahlu Badar dengan menurunkan ribuan malaikat kepada kaum muslimin di Suriah ya Allah. Tidak sulit bagimu untuk menolong saudara-saudara kami yang ada di Suriah. Senjata-senjata orang kafir tidak ada apa-apanya dibandingkan kebesaran-Mu ya Allah. Kami percaya kepada kemahaagungan dan kekuatan-Mu yang tidak ada bandingannya ya Allah. Engkau dengan mudah menghancurkan pasukan Ahzab. Engkau dengan mudah membobol benteng-benteng Konstantinopel. Engkau dengan mudah menghancurkan orang-orang kafir di padang Badar. Engkau dengan mudah menghancurkan benteng-benteng Yahudi di Khaybar. Mudah bagimu ya Allah. Sangat mudah bagimu untuk menghancurkan orang-orang yang memusuhi kaum muslimin. Tapi kami sadar, jika Engkau memberikan ujian kepada kaum muslimin hari ini, sesungguhnya Engkau menginginkan agar kami menunjukkan persaudaraan di antara kami. Agar kaum muslimin yang ada di Indonesia berempati dan mereka mau membantu saudaranya di Palestina, Suriah, Irak, Yaman, dan seluruh dunia ya Allah. Engkau ingin menghubungkan hati-hati kaum muslimin dengan ujian ini. Kami tahu ya Allah. Tetapi kami tetap berharap bantuan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Sadarkanlah kaum muslimin. Mungkin tidak banyak berita yang menyiarkan tentang keadaan saudara kami di Suriah. Tetapi hati kami tidak tertutup untuk mereka ya Allah. Ajarkanlah kaum muslimin untuk menyayangi saudaranya seperti satu jasad ya Allah. Berikanlah kemampuan kami untuk bisa membantu kaum muslimin di seluruh dunia. Dan bantulah kaum muslimin di seluruh dunia dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan kekuatan dari-Mu ya Allah. Kami yakin mungkin Engkau lebih mencintai orang-orang di Palestina daripada kami, sehingga Engkau mengambil nyawa mereka dalam keadaan syahid. Maka sayangilah kami seperti mereka, sehingga Engkau kelak memberikan kami pahala syahid karena kami menolong mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maafkanlah kami ya Allah,
Jika selama ini kami masih ragu kepadamu ya Allah, kami masih bimbang dan ragu kepada kebesaranmu ya Allah, mulai sekarang kami akan belajar yakin kepadamu, belajar selalu mengandalkanmu dalam segala urusan kami. Kami tidak akan bergantung kepada makhluk, kami bergantung kepadamu. Kalaupun kami menggunakan makhluk, kami bekerja sama dengan manusia, itu karena perintahmu, bukan karena kami ragu kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kami laki-laki yang selalu percaya kepada kebesaran-Mu. Anugerahkanlah kepada kami istri seperti Hajar. Anugerahkanlah kepada kami anak laki-laki seperti Ismail. Dan anugerahkanlah kepada kami suami seperti Ibrahim. Anugerahkanlah kepada kami orang-orang yang selalu percaya kepadamu. Dan jadikanlah kami termasuk di antara orang-orang yang beriman. Ya Rabbana, beri kami hasanah di dunia, hasanah di akhirat, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah kajian ini, oleh-oleh yang kita bisa bawa pulang, selalulah mengandalkan Allah dan bersabarlah dengan ujian. Buat Allah percaya kepada kita, kemudian tunggulah keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ilmu yang malam ini kita dapatkan benar-benar mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik, memperbaiki keimanan kita, memperbaiki akhlak kita. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.